Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan saya Rafif Hakim. Kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang apa saja sih contoh dari pola-pola interaksi makhluk hidup. Nah, kalian penasaran kan? Tonton terus dan jangan kemana-mana. Oke? Nah, teman-teman, sebelum ke penjelasan tentang apa sih pola interaksi makhluk hidup itu, nah, dari definisinya saja, interaksi makhluk hidup merupakan cara makhluk hidup untuk saling mengetahui satu sama lain dengan cara berinteraksi. Jadi, setiap makhluk hidup ketika ingin mengetahui satu sama lain atau spesies satu dengan spesies lain, maka harus adanya interaksi di antara kedua spesies tersebut. Nah, ini dinamakan dengan interaksi makhluk hidup. Nah, interaksi makhluk hidup ini sangatlah penting bagi keberlangsungan ekosistem makhluk hidup. Nah, di dalam interaksi makhluk hidup ini terdapat pola-pola. Nah, apa saja sih pola-pola dari interaksi makhluk hidup tersebut? Nah, di sini saya akan menjelaskan dan memberikan contoh 5 pola dari interaksi makhluk hidup. Nah, pola yang pertama dari interaksi makhluk hidup yaitu kompetisi. Nah, teman-teman pasti pernah melihat ketika ayam jantan dengan ayam jantan saling bertemu, maka akan bertarung. Nah, bertarung ini merupakan salah satu contoh dari kompetisi. Nah, menyikapi dari hal tersebut bahwa kompetisi bisa didefinisikan yaitu persaingan antara dua individu karena adanya persamaan kebutuhan hidup. Yaitu contohnya seperti tadi, ayam jago memperebutkan kekuasaannya dengan ayam jago lain dengan cara bertarung. Karena ayam jago ini termasuk hewan yang menjaga dan melindungi daerah teritorialnya. Sangat sensitif kepada daerah teritorialnya. Nah, contoh lain dari kompetisi yaitu sapi dengan kambing. Nah, kedua spesies ini saling memperebutkan rumput agar mereka bisa berlangsungnya kehidupan dalam spesies tersebut. Jika rumput dihabiskan oleh kambing, maka besar kemungkinan spesies sapi akan hilang. Begitu juga sebaliknya. Nah, inilah yang dinamakan dengan pola interaksi yaitu kompetisi. Nah, lalu pola interaksi makhluk hidup yang kedua yaitu predasi. Nah, predasi ini merupakan salah satu bentuk dari interaksi makhluk hidup yang bisa dikatakan makan-memakan. Nah, contoh dari predasi ini bisa kita lihat di sekitar kita, yaitu contohnya burung jalak suren memakan jangkrik. Nah, burung jalak suren ini sebagai pemangsa dan jangkrik ini yang dimangsa. Jadi ini dinamakan predasi. Nah, lalu selanjutnya pola interaksi makhluk hidup yang ketiga yaitu simbiosis. Nah, simbiosis ini merupakan salah satu bentuk interaksi antara dua makhluk hidup yang berbeda. Jadi, ketika ada dua makhluk hidup ataupun lebih yang berinteraksi dan berbeda spesies, maka itu dinamakan simbiosis. Nah, simbiosis ini terbagi menjadi 3, yaitu simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis mutualisme. Nah,
setelah saya mengamati keadaan lingkungan di sekitar saya hanya menemukan simbiosis komensalisme. Nah, contohnya yaitu tanaman anggrek dengan pohon mangga. Nah, kenapa sih tanaman anggrek dengan pohon mangga ini dikatakan simbiosis komensalisme? Karena dilihat dari definisi, simbiosis komensalisme yaitu merupakan suatu bentuk interaksi antara dua organisme atau dua makhluk hidup yang mana yang satu diuntungkan namun yang lain tidak dirugikan. Nah, kenapa anggrek dengan mangga ini dikatakan komensalisme? Karena tanaman anggrek memiliki akar serabut yang mana akar serabut ini berfungsi untuk menompang badannya pada batang-batang pohon yang besar. Nah, karena pohon anggrek ini hidup menempel pada pohon atau batang-batang pohon yang besar, salah satunya yaitu mangga. Namun akar anggrek ini tidak menyerap nutrisi yang ada pada pohon mangga. Nah, jadi hanya berfungsi sebagai penompang badan agar menempel pada batang pohon-pohon, salah satunya yaitu pohon mangga. Nah, selanjutnya pola interaksi makhluk hidup yang keempat yaitu netralisme. Nah, apa sih netralisme itu? Netralisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup yang tidak saling mempengaruhi walaupun dalam satu habitat yang sama. Nah, contoh dari netralisme ini yaitu semut dengan rayap. Nah, kenapa semut dengan rayap ini dikatakan netralisme? Karena semut dengan rayap kadang mereka saling bekerja sama dalam mencari makanan, baik itu ketika mematikan mangsa yang lebih besar ataupun yang lainnya, mereka kadang sering bekerja sama. Namun kerjasama ini hanya sebatas seperti itu dan tidak berpengaruh terhadap proses-proses kehidupan dari dua spesies tersebut. Nah, jadi seperti itu contoh dari netralisme. Nah, selanjutnya pola interaksi antar makhluk hidup yang kelima dan yang terakhir yaitu antibiosis. Nah, apa sih pengertian dari antibiosis? Antibiosis merupakan suatu organisme atau individu yang dapat mengeluarkan zat kimia. Nah, zat kimia ini mampu membunuh makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Salah satu contohnya yaitu pohon Kamboja dengan rumput yang ada di sekelilingnya. Nah, selengkapnya akan dijelaskan di video berikutnya. Jangan kemana-mana ya. Nah, teman-teman, kali ini saya akan memberikan contoh kompetisi dalam seleksi alam yang kelima yaitu antibiosis. Nah, contohnya yaitu seperti tanaman Kamboja ini. Boleh dilihat tanaman Kamboja. Nah, tanaman Kamboja ini memiliki racun di dalam getahnya yang bernama alelopati. Nah, racun ini menyebabkan rumput-rumput di daerah pohon Kamboja ini mati dan tidak tumbuh subur karena racun inilah yang membuat tumbuhan itu atau rumput itu mati. Nah, bisa dilihat teman-teman, tidak ada rumput-rumput yang tumbuhnya subur. Nah, jadi seperti itu. Nah, itulah presentasi yang bisa saya paparkan mengenai tentang contoh dari pola-pola interaksi makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Nah, barangkali ada tanggapan ataupun hal yang bisa diluruskan. Nah, komen di bawah ya, komen di bawah.
terus dukung channel saya dengan cara like and subscribe agar saya bisa membagikan seluruh pengetahuan yang ada yang bisa saya bagikan. Makin cari tahu, maka makin banyak ilmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.